kasih dimanapun kita berada. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita kepadanya dan kita mau rasakan kehadiran Tuhan. Hadir di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Dimanapun kalian berada, mari ke Dia. Kita naikkan pujian, Yesusku penyelamatku.
penyertaan-Mu dan memuji, mempermuliakan nama-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin acara ini, ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Saat ini mari kita mau bersorak bagi Tuhan, mau tinggikan namanya. Mari saya jemput yang ada di manapun berada. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya dan Tuhan.
akan menguatkan setiap hidup kita. Sekalipun banyak hal yang meritanya, namun biarlah kita tidak perlu takut, karena Dia selalu menyertai setiap hidup kita. Setiamu ya Tuhan.
sebab Engkau yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di sorga buat kesempatan sore hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Kiranya setiap puji, dan penyembahan yang sudah kami kerjakan sore hari ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan berikanlah kami hati seorang hamba, hingga seorang murid. Kami mau duduk diam untuk mendengar firman Allah. Dan firman Tuhan itu boleh mendapatkan tanah hati yang terbaik dan bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang ada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah sediakan. Kiranya Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Singkapkan buah kanan setiap rahasia-rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu, agar apa yang menjadi isi hati Tuhan, rencana Tuhan bagi kami, boleh hamba-Mu menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirman-Mu, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada waktunya nanti banyak orang ingin mendengar firman, tapi kesempatan sudah ditutup. Itulah sebabnya mari kita gunakan waktu yang berharga ini sebaik-baiknya. Judul khotbah sore ini bicara tentang lembah Akor diubah menjadi pintu pengharapan. Dengan ayat dasar, ayat emas kita sore ini, kitab Hosea pasal 2 ayat 14 bagian B. Saya bacakan Hosea 2:14b. Dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Dari Hosea pasal 2 itu kalau kita melihat temanya adalah Israel ditolak dan dipulihkan. Kenapa ditolak? Tentunya saat itu mereka melanggar firman Tuhan. Dan kenapa dipulihkan? Dipulihkan pada saat dia bertobat kembali sama Tuhan. Yang Tuhan janjikan ketika Israel bertobat, lembah Akor diubah menjadi pintu pengharapan. Bicara tentang lembah Akor, itu adalah satu tempat terkutuk, tempat hukuman, di mana Ahan melanggar firman Tuhan, mengambil barang rampasan, dan akhirnya dia dihukum, dilempari batu di lembah Akor. Ayatnya Yosua 7 ayat 25-26. Tolong bisa dibacakan. Yosua pasal 7 ayat 25-26. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atas suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Lembah Akor adalah tempat hukuman, tempat kutuk buat orang yang melanggar firman Tuhan. Ini adalah gambaran
dari dunia yang kita diami bersama ini. Bukankah dulu akibat Adam jatuh dalam dosa, maka bumi terkutuk? Coba kita baca ayatnya. Kejadian 3 ayat 17 bagian B. Bumi terkutuk karena dosa manusia. Kejadian 3 ayat 17b. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, setelah Adam jatuh dalam dosa, Tuhan bilang bumi terkutuk karena engkau. Dan sebagai bukti kalau bumi terkutuk, bumi mengeluarkan unak dan duri. Unak dan duri itulah simbol dari tanah yang menjadi tandus. Sehingga karena itu manusia harus dengan susah payah bekerja keras. Karena tanah sudah terkutuk, harus bekerja keras baru bisa mendapatkan hasil. Yang kedua, duri itu kalau menusuk orang itu sakit. Jadi duri ini juga simbol dari sakit penyakit yang terjadi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Sakit yang dimaksud di sini adalah dimulai dari sakitnya seorang perempuan pada saat dia melahirkan anak, sampai dengan sakit penyakit yang termasuk disebabkan oleh COVID-19 atau Corona. Dan semua itu diizinkan Tuhan terjadi, merupakan teguran dan peringatan supaya manusia menyadari kesalahannya dan bertobat. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia memang menjadi lembah air mata. Mau tahu buktinya? Kalau dunia ini lembah air mata, saudara ingat ketika seorang bayi dilahirkan, apa yang mula-mula mereka lakukan? Bayi yang dilahirkan selalu ditandai dengan menangis. Dan ketika seorang manusia meninggal atau mati, dia tidak lagi menangis karena sudah mati, tetapi ditangisi oleh keluarganya. Ini semua pertanda bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia menjadi lembah air mata. Terlebih hari-hari ini, akibat daripada dosa yang semakin bertambah dalam dunia ini, maka kesusahan pun makin bertambah di dalam dunia ini. Mari kita baca ayatnya, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah
pada hari-hari terakhir atau akhir zaman, ya, akan datang masa yang sukar. Jadi dunia di mana kita hidup bukan semakin menyenangkan, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan akibat dosa yang bertambah-tambah, dunia akan mengalami masa yang sukar. Namun demikian, sesuai dengan yang dikatakan oleh kitab Hosea pasal 2 ayat 14, di mana tadi sudah saya bacakan. Tapi tidak salah kalau kita ulang lagi itu ayat Mas, Hosea 2:14b. Hosea 2 ayat 14b, dan membuat lembah Ahor menjadi pintu pengharapan. Ya, yang Tuhan janjikan membuat lembah Ahor menjadi pintu pengharapan, tempat terkutuk, tempat hukuman. Tuhan janji akan diubah menjadi pintu pengharapan. Bicara tentang pintu, itu identik dengan jalan. Berarti akan ada jalan keluar dari kehidupan yang penuh dengan kutuk akibat dosa dan pelanggaran manusia. Tuhan janjikan kehidupan yang penuh pengharapan. Bagaimana caranya? Mari kita melihat yang ditulis oleh Alkitab di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Tolong bisa dibacakan. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, dalam Kejadian 3 ayat 15 dijanjikan setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji Tuhan akan bangkitkan seorang dari keturunan perempuan. Akan lahir seorang yang akan meremukkan kepala ular. Siapa itu ular? Ular adalah iblis. Siapakah orang yang disebut sebagai keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular tadi? Injil Lukas memberikan jawabannya, yaitu Lukas 1:28 sampai 35. Tolong bisa dibacakan. Lukas 1 ayat 28 sampai 35. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi?
Karena aku belum bersuami, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, keturunan perempuan yang dimaksud dalam Kejadian 3 ayat 15 itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan dari seorang perawan yang namanya Maria. Perawan Maria dijumpai oleh malaikat Jibril dan malaikat mengatakan engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Maria mengatakan bagaimana bisa terjadi? Hamba belum punya suami. Tapi malaikat mengatakan jangan takut, sebab kandungannya itu datangnya dari Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus, keturunan perempuan itu disebut juga anak Allah yang Maha Tinggi. Itu jelas dicatat oleh Lukas 1 ayat 32. Ya, ialah Yesus anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi dia bukan anak keturunan manusia, tapi dia adalah anak Allah, di mana Roh Kudus masuk dalam kandungan Maria. Itulah yang disebut dalam Kejadian 3 ayat 15. Dari keturunan perempuan akan lahir seorang yang akan meremukkan kepala ular, mengalahkan kuasa iblis. Jadi kutuk karena perbuatan dosa dan pelanggaran manusia akan diubah menjadi hidup yang penuh pengharapan ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab melalui kematiannya Ia pikul kutuk itu, sakit penyakit, kutuk kita dipikulnya di atas kayu salib. Sebagai bukti kalau kutuk dosa itu dipikul sama Yesus di kayu salib, unak duri yang timbul karena perbuatan dosa manusia, ternyata duri itu ditancapkan di atas kepala Yesus di kayu salib. Itu pertanda bahwa kutuk itu dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Galatia pasal 3, 13 dan 14. Tolong bisa dibaca. Galatia 3 ayat 13 sampai ke 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, melalui Yesus di atas kayu salib, Dia menjadi terkutuk supaya berkat Abraham menjadi bagian saudara dan saya. Inilah yang dijanjikan oleh Hosea tadi, bahwa lembah Ahor, kutuk itu akan diubah menjadi pintu pengharapan. Sakit penyakit kesusahan kita dipikulnya di atas kayu salib. Selanjutnya Dia janjikan hidup yang penuh pengharapan. Ya, hidup penuh pengharapan ini bisa terjadi melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Allah. 1 Petrus 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati, saudara dan saya mendapatkan satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dan saya ingin katakan, saudara, bahwa hidup yang penuh pengharapan bukan di dunia ini, saudara. Karena di dunia ini semuanya bersifat sementara. Keberhasilan saudara yang saudara raih, saudara punya kekayaan, punya apa, itu sifatnya semua sementara. Karena langit dan bumi dan segala isinya satu kali akan lenyap. Ya, dalam Matius 24 ayat 35 dikatakan langit bumi akan berlalu, lenyap. Dan juga suratan Petrus mencatat bahwa bumi yang kita diami ini satu kali akan dibakar oleh api dan semuanya akan hilang lenyap. 2 Petrus pasal ketiga 10 sampai 14. Tolong. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Langit akan lenyap Dengan gemuruh yang dahsyat. ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur-unsur dunia akan lenyap dengan nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, hidup penuh pengharapan sekali lagi bukan di dalam dunia. Dalam dunia ini keberhasilan saudara sebesar apapun, semuanya akan lenyap dengan lenyapnya bumi oleh api dari Tuhan. Ya, tapi sesuai dengan janji Tuhan sebagai orang percaya, kita akan menantikan langit dan bumi yang baru. Setelah bumi ini dilenyapkan oleh Tuhan, kita menantikan langit dan bumi yang baru, yaitu kehidupan yang kekal penuh pengharapan di dalam kerajaan surga. Dan bagaimana untuk bisa mencapai hidup penuh pengharapan di langit bumi yang baru dalam kehidupan surga itu? Bagaimana caranya? Selain kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijelaskan tadi dalam 2 Petrus pasal 3, tolong diulangi ayat 14. Bagaimana bunyinya ayat 14? Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. ya, kamu harus berusaha. Dari pihak kita disuruh berusaha. Berusaha apa? Supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Gereja yang sempurna mempelai perempuan Tuhan adalah kehidupan Kristen yang tidak bercacat dan bernoda. Ya, dan hidupnya dalam pendamaian.
Untuk bisa tidak bercacat dan bercela, kita harus selalu hidup dalam pendamaian. Artinya kita harus selalu bertobat, mengaku segala dosa kita di kaki Tuhan. Dan yang terakhir adalah supaya bisa hidup tidak bercacat dan bercela. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan kita harus menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Sekali lagi ayat terakhir, Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih, hidup tidak bercacat, tidak bernoda? Bagaimana caranya? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan firman menyesuaikan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan firman, supaya saudara dan saya bisa hidup tidak bercacat dan bernoda. Dengan demikian saudara dan saya akan dijanjikan langit dan bumi yang baru, hidup yang penuh pengharapan, yaitu di dalam kerajaan surga. Amin. Lembah Akor diganti, diubah menjadi pintu pengharapan. Jalannya adalah melalui Yesus Kristus. Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan hidupku,
Kudus menyertai saudara dan saya sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan.